Halo semua, saya Lepana Katisi Hombing dengan NPM 2009-2007. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hakikat bahasa dari materi perkuliahan pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Apa itu bahasa? Menurut Krisda Laksana dan Joko Kenjono dalam bukunya CIR 2014 di halaman 32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa. 6 komponen dasar peristiwa komunikatif. Yang pertama itu fungsi referensial terkait dengan makna pesan yang disampaikan dalam konteks tertentu. Contoh kalimat, bilang sama ibumu kalau buku itu adalah milikku. Yang kedua, emotif. Fungsi emotif terkait dengan suasana batin penutur terhadap perasaan yang disampaikan. Misalnya untuk mengungkapkan rasa gembira, kesal, dan sedih. Contohnya, hari ini aku sangat sedih karena kucingku kesayanganku meninggal. Yang ketiga adalah puitis. Fungsi puitis bahasa merupakan estetika bahasa yang memungkinkan terciptanya pesan. Contoh kalimatnya, jangan buat seseorang mencintaimu jika kamu tak siap untuk memberikan hatimu. Cinta tak berbalas itu menyakitkan. Yang keempat adalah fatis. Fungsi fatis bertujuan untuk mempertahankan komunikasi antara penutur dengan penutur. Contoh kalimatnya, ayo kita pergi sekarang untuk memberikan ucapan selamat kepada Mei. Yang kelima adalah konatif. Fungsi konatif bertujuan untuk menimbulkan reaksi pada penutur, misalnya menyuruh, melarang, dan mengajak. Contoh kalimat, Anak, ayo kita belajar mata kuliah pragmatik sekarang. Metalingual. Fungsi metalingual adalah bahasa yang digunakan sebagai metabahasa untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan bahasa tersebut, seperti definisi, penjelasan, makna kata. Contoh kalimat, definisi pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Ada 12 hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Contohnya, aku mau beli sayur dengan harga Rp10.000. 2. Bahasa itu bersifat arbiter. Lambang bunyi bahasa itu bersifat arbiter, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu bermakna tertentu. Contohnya, hal ini berarti mengapa lambang bunyi bahasa pena dinyatakan sejenis alat tulis bertinta tidak dapat dijelaskan. 3. Bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas dapat dibentuk ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Contohnya, kita memiliki sebuah buku dengan jumlah kata 1000 kata. Namun dengan 1000 kata itu dapat kita bentuk jutaan kalimat atau bahkan tidak terbatas. Yang keempat, bahasa itu bersifat dinamis. Artinya, bahasa tidak terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Misalnya, ada kosakata baru muncul, namun ada juga kosakata lama yang tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, kerja paksa, kerja rodi, kerja bakti, sedangkan yang dipakai adalah gotong royong. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. 7. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya,
Susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan bahasa lain tidak. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektif, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan lokal. 10. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda, menurut Chair 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, sedangkan ragam dalam variasi bahasa digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi normal, jika selalu berusaha menggunakan bahasa baku, sebaliknya jika berbicara dalam bahasa non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. 12. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek atau akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Yang ke-12, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyamakan konsep baru atau ide baru dengan